Selamat siang, Pak Yusuf. Kenalkan saya Gita Kristi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wesel bayar jangka panjang. Di sini ada contoh soal wesel bayar dengan amortisasi atau negatif amortisasi. PT Cicak pada tanggal 1 Januari 2019 membeli sebuah mesin seharga $65.000 dengan membayar uang muka sebesar $5.000 dan sisa kreditnya dengan menerbitkan wesel bayar atau notes payable 2 tahun dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, suku bunga pasar yang digunakan adalah 15% per tahun atau 15% per kuartal. Yang kedua, pembayaran dilakukan secara cicilan selama 2 tahun, yaitu tahun pertama, besarnya cicilan $1.000 yang dibayar setiap kuartal, yaitu 1 April, 1 Juli, 1 Oktober, dan 1 Januari. Untuk tahun kedua, besarnya cicilan tetap sesuai saldo pinjaman yang dibayar setiap kuartal, yaitu 1 April, 1 Juli, 1 Oktober, dan 1 Januari. Untuk mendapatkan nilai kini atau PV notes, yaitu dengan mesin seharga $65.000 kan dibeli, tapi sudah dibayar uang muka sebesar $5.000, jadi dikurang 65 kurang 5.000, yaitu mendapatkan carrying amount-nya sebesar 60.000. Nah, setelah itu dimasukkan cash paid-nya, yaitu kan tahun pertama besar cicilan sebesar 1.000, masuk ke dalam cash paid. Untuk mencari interest expense itu yaitu 5% dikali dengan carrying amount. Nah, di sini kan 5%. Nah, carrying amount ini kan 60.000, maka 5% kali 60.000 hasilnya 3.000. Untuk mencari change in carrying amount ini, yaitu cash paid dikurang dengan interest expense, maka hasilnya 2.000. Untuk mencari carrying amount 1 April 2019 itu, yaitu dengan carrying amount 1 Januari 2019 dikurang dengan change in carrying amount 1 April 2019, maka hasilnya jadi 62.000. Nah, untuk mencari interest expense 1 Juli 2019 itu sama caranya, yaitu 5% dikali dengan carrying amount, tapi carrying amount yang 1 April 2019, yaitu 5% dikali dengan 62.000, maka hasilnya menjadi 3.100. Untuk mencari change in carrying amount sama dengan cara sebelumnya, yaitu dengan cash paid dikurang dengan interest expense di tahun 2019 bulan Juli tanggal 1, yaitu hasilnya menjadi 2.100. Untuk mencari carrying amount di 1 Juli 2019 itu sama seperti sebelumnya juga, yaitu carrying amount pada 2019 bulan April tanggal 1 dikurang dengan change in carrying amount dari 1 Juli 2019, maka hasilnya 64.100. Untuk cara ke bawahnya sama seperti cara sebelumnya yang sudah saya ketahui. Untuk hasil akhir ini merupakan saldo utang atau notes per 1 Januari 2020. Untuk mencari cash paid di tahun kedua, yaitu dengan mencari PV bunga-nya. Itu dengan rumus face value dibagi dengan PV bunga. Tapi untuk mencari PV bunga-nya ini kita harus mencari dulu. Di sini diketahui N-nya itu tahun 4, I-nya ini 5%. Maka berikut caranya sudah saya kerjakan di sini, itu untuk mencari PV bunga-nya rumusnya 1 kurang 1 dibagi 1 tambah I pangkat N dibagi dengan I. Itu sesuai yang di soal ini, itu 5%. Maka masukkan angkanya sesuai dengan rumus yang tertera, yaitu 1 kurang 1 bagi 1 tambah 5% di pangkat 4. Maka ketemulah hasilnya ini 0,17729752252. Untuk 5%-nya ini menjadi 0,05%. Setelah itu dibagi, maka dapatlah hasilnya 3,5459505004. Nah, di sini kan face value-nya ini udah diketahui nih, 68620. Yaitu face value dibagi dengan hasil PVA bunga yang sudah dicari, maka dapatlah hasilnya menjadi 19,352. Maka masuklah di cash paid pada tahun kedua. Nah, untuk mencari interest expense sama seperti di tahun ke-1 caranya, yaitu 5% dikali dengan carrying amount. Carrying amount ini kita masukkan dari hasil di tahun ke-1, yaitu 68,620. Maka ketemu hasilnya jadi 3.431. Untuk mencari change in carrying amount ini berbeda dari tahun ke-1. Kalau tahun yang ke-1 itu kan ditambah. Nah, kalau di tahun kedua ini dikurang, yaitu cash paid dikurang interest expense menjadi 15.921. Untuk mencari carrying amount di tahun kedua, yaitu carrying amount 1 Januari 2020 dikurang dengan change in carrying amount 1 April 2020, maka ketemulah hasilnya 52,99. Berikut caranya sampai ke bawah, di mana hasil akhir itu merupakan tahun kedua, yaitu pengurangan pokok. Nah, kalau misalnya di tahun ke-1 itu di mana obligasi ada dalam pembelian obligasi, bunganya akan terus bertambah. Berikut jurnal untuk transaksi di atas, yaitu pada 1 Januari pembelian mesin 61.000, di mana cashnya 1.000 dan notes payable ini 60.000.
Untuk 1 April 2019 ini interest expense merupakan beban bunga yaitu sebesar 3.000 masuk di debit, cash secara kredit sebesar 1.000 dan notes payable sebesar 2.000 di kredit. Untuk pada 31 Desember 2019, beban bunga yaitu sebesar 3.315 masuk di debit, sedangkan utang bunga ini masuk ke kredit sebesar 3.315. Untuk 1 Januari 2020, interest payable masuk ke debit sebesar 3.315, cash secara kredit sebesar 1.000 dan notes payable sebesar 2.315. Untuk 1 April 2020, interest expense atau beban bunga masuk di debit sebesar 3.421, cash sebesar 15.921, notes payable masuk ke kredit sebesar 19.352. Untuk 31 Desember, beban bunga masuk ke debit sebesar 922 dan interest payable masuk ke kredit sebesar 992. Sekian dengan penjelasan saya mengenai soal wesel bayar dengan amortisasi.